Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Firda Amalia dengan NIM C1 Channel 25101 dari kelas S11 Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Aka Putra, SEMSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisaro, SEMSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Di pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas tentang gambaran umum, tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan juga Bea Matrai di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, materi yang pertama adalah PPN atau kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Jadi, barang dan jasa di dalam negeri itu dapat dikenai pajak. Nah, PPN ini termasuk pajak tidak langsung ya, karena dia dipungut oleh pengusaha kena pajak, tetapi tanggungannya tetap ditanggung oleh konsumen akhir. Nah, kemudian subjek dan juga objek dan juga subjek PPN. Nah, untuk objeknya, yang pertama ada barang kena pajak atau disingkat BKP. Itu seperti barang elektronik, pakaian, dan juga kendaraan. Nah, untuk jasa kena pajak atau JKP, itu seperti jasa konsultasi dan juga jasa pengiriman. Untuk subjek pajaknya adalah konsumen akhir dan juga PKP yang sebagai perantara PKP-nya. Kemudian, yang tidak dikenai PPN, barang-barang yang tidak dikenai PPN dan jasa-jasa yang tidak dikenai PPN ada bahan pokok, itu seperti misalnya beras, minyak. Nah, bahan-bahan seperti itu, bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dikenai PPN. Kemudian jasa kesehatan tertentu seperti puskesmas, nah itu juga tidak dikenai PPN. Kemudian ada jasa pendidikan dan juga buku pelajaran serta kitab suci itu tidak dikenai PPN. Nah, selanjutnya ada tarif PPN nih. Nah, tarif PPN itu pada tahun 2025 itu sebesar 12%. Kemudian, tarif ini dapat diubah oleh pemerintah antara paling kecil itu 5% sampai yang paling besarnya itu 15% maksimal ya. Dan ekspor barang dan jasa itu dikenakan tarif 0%. Nah, sebenarnya ekspor barang dan jasa ini bukan berarti dia bebas dari PPN ya, namun tarifnya itu nanti dapat dikreditkan. Seperti itu. Kemudian dasar pengenaan dan juga rumusnya. Untuk dasar pengenaan dari PPN ini ada harga jual, penggantian, nilai impor dan juga nilai ekspor. Kemudian selanjutnya rumusnya itu menggunakan dasar pengenaan pajak seperti harga jual, penggantian, nilai impor atau nilai ekspor tersebut dikalikan dengan tarif pajak. Yang dimana tarif pajak pada tahun 2025 itu sebesar 12%. Seperti itu. Lanjut ke PPNBM. Nah, sebenarnya ada keterkaitan antara PPN dan juga PPNBM. Bedanya, PPN itu dia barang yang dikenai pajak ya. Hanya saja PPNBM itu barang yang dikenai pajak juga, namun dia tergolong mewah. Pengertian PPNBM sendiri adalah pajak atas impor atau penyerahan barang mewah tertentu. PPNBM ini dipungut selain PPN, jadi barang mewah itu dapat dikenai PPN sekaligus PPNBM juga, seperti itu. Kemudian untuk objek dan juga subjek PPNBM itu ada subjeknya penyerahan dan impor BKP mewah, barang kena pajak mewah objeknya. Subjeknya adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan juga menyetorkan pajak. Jadi di sini objeknya pengusaha kena pajak, dia memungut dan juga menyetorkan pajaknya. Kemudian ada tarif dari PPNBM. Itu tarifnya berkisar antara 10% sampai 200%. Sesuai jenis barang mewah apa dia gitu kan. Kemudian ekspor barang mewah dikenakan tarif 0%. Yang berarti sudah saya bilang, dia bukan bebas dari tarif, tapi dapat dikreditkan. Nah, PPNBM yang telah dibayar itu dapat direstitusi. Kemudian saya beritahu sedikit bahwa PPNBM ini adalah barang-barang dari PPN yang tergolong mewah gitu kan. Misalnya ada mobil atau motor, kapal pesiar dan juga lain-lain yang tergolong mewah. Nah, dasar pengenaannya dan juga rumusnya itu mirip dengan PPN. Jadi dasar pengenaannya itu ada harga jual, penggantian, nilai impor dan juga nilai ekspor. Dan untuk rumusnya juga dasar pengenaan pajak dikali dengan tarifnya sesuai dengan jenis barang mewah tersebut ya.
Baik. Selanjutnya yaitu ada pajak bumi dan bangunan atau yang tidak asing di telinga kita adalah PBB. PBB ini adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan juga bangunan. Untuk objek dan juga subjek dari PBB ini, objeknya misal objek bumi itu ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, atau pertambangan. Nah, kemudian untuk objek bangunannya itu seperti rumah, tempat usaha, gedung, pusat perbelanjaan, kolam renang, jalan tol, dan lain sebagainya. Kemudian untuk subjeknya itu adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut. Kemudian, apa saja sih yang tidak dikenai PBB? Itu seperti layaknya tempat ibadah, masjid, gereja, dan lain-lain, tempat ibadah yang lain-lain. Kemudian rumah sakit, sekolah, panti asuhan, museum, itu tidak dikenai PBB. Dan kuburan, serta hutan lindung, tanah negara tertentu, dan bangunan diplomatik dan organisasi internasional itu tidak dikenai PBB. Kemudian untuk tarif PBB sendiri itu sebesar 0,5%. Dengan dasar pengenaan NJKP berkisar 20% sampai 100% dari NJOP. Jadi NJKP itu adalah nilai jual kena pajak. Itu berkisar 20% sampai 100% dari nilai jual objek pajak. Jadi nilai jual objek pajak itu dikalkulasilah 20 sampai 100% tergantung. Kemudian dapatlah NJKP-nya, nilai jual kena pajaknya. 20% sampai 100% dari NJOP. Kemudian untuk rumusnya tersendiri ada tarif pajaknya yaitu 0,5% itu dikalikan dengan NJKP yang kita dapat dari NJOP tersebut. Baik, lanjut ada BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, BPHTB ini adalah pajak atas perolehan hak tanah dan atau bangunan. Maksudnya, perolehan ini dapat terjadi karena adanya jual beli, hibah, waris, lelang, atau hadiah. Jadi, itu semua bisa dikenakan pajaknya. Untuk objek dan juga subjeknya, objeknya itu perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ketika kita memperoleh suatu tanah atau bangunan itu juga dikenai pajak ya. Nah, untuk subjeknya sendiri itu juga orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut. Kemudian, lalu apa yang tidak dikenai BPHTB? Yang tidak dikenai adalah tanah atau bangunan untuk kepentingan negara. Kemudian ada wakaf dan tempat ibadah. Ada juga perwakilan diplomatik dan organisasi internasional tertentu. Itu tidak dikenai BPHTB. Nah, untuk tarif BPHTB-nya sendiri itu paling tinggi itu 5%. Kemudian dasar pengenaan dan juga rumusnya dia menggunakan NPOP. Dan NPOP TKP-nya itu minimal 60 juta. Untuk rumusnya sendiri itu BPHTB itu NPOP nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dikalikan dengan tarifnya yaitu paling tinggi sebesar 5%. Ingat untuk NPOP TKP-nya itu hanya minimal sekali itu 60 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bea materai. Kita tidak asing lagi ya dengan bea materai ini karena bea materai itu adalah pajak atas dokumen tertentu. Kita kadang sering menandatangani suatu surat menggunakan bea materai. Nah, ini adalah bea materai. Untuk tarifnya sendiri, materai 6.000 itu untuk surat perjanjian, kemudian ada akta notaris dan dokumen yang bernilai di atas 100 juta rupiah. Dan ada lagi bea materai dengan tarif 3.000 itu untuk dokumen yang bernilai 250.000 dan juga sampai 1 juta. Untuk dokumen yang di bawah 250.000 itu umumnya tidak dikenai bea materai. Lalu, dokumen yang tidak dikenai bea materai itu apa saja? Ada ijazah, tanda terima gaji dan juga pensiun, kwitansi pajak, dokumen tabungan bank, dan surat gadai. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang tidak dikenai bea materai. Selanjutnya, untuk penggunaan bea materai, ada materai tempel dan juga kertas materai nih. Yang paling sering digunakan adalah materai tempel ya.
Dan sekarang malah ada yang lebih baru lagi, yaitu e-materai ya, elektronik. Nah, jadi materai tempel itu dia harus ditempel utuh dan juga ditandatangani sebagian ya. Dia harus kayak kena sebagian gitu di atas materainya. Kemudian ada kertas materai. Nah, kertas materai ini hanya boleh digunakan sekali dan tidak boleh digunakan kembali. Sebenarnya sama juga, materai tempel juga tidak boleh digunakan berkali-kali ya, karena dia sudah ada bekas tanda tangani sebagiannya itu sudah tercoret gitu kan. Oke, selanjutnya kapan saat terutangnya bea materai dan siapa pihak yang harus membayarnya? Untuk bea materai ini terutang saat dokumen itu ditandatangani atau digunakan. Lalu siapa yang bayarnya? Nah, dibayar oleh pihak yang memperoleh manfaat dari dokumen tersebut. Pihak yang membutuhkan dokumen tersebut, itulah pihak yang membayarnya. Seperti itu. Jadi itu adalah tentang bea materai. Nah, untuk kesimpulannya dari pembahasan kali ini adalah PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan juga bea materai itu merupakan jenis pajak yang memiliki fungsi dan juga objek pemungutan yang berbeda-beda. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, PPNBM dikenakan pada barang mewah, PBB berkaitan dengan kepemilikan bumi dan juga bangunan, BPHTB itu dikenakan atas perolehan hak tanah dan juga bangunan, sedangkan bea materai itu dikenakan atas dokumen tertentu. Nah, seluruh pajak tersebut juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami jenis-jenis pajak tersebut agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan juga benar. Baiklah semuanya, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.